Pas bangun pagi besoknya tuh tiba-tiba udah ada paku aja gitu kecil nancep, nggak sakit nggak apa, pas melek lah kok ada paku, padahal di sekitar tempat tidur itu nggak ada nempel-nempel paku. Dari kelas 5 SD waktu saya ke Ustadz, saya di ruqyah, tapi ternyata saya nggak kesurupan. Dan ustadznya itu bilang kalau ada jin yang suka sama saya. Dan ustadz tersebut pun jadi tumbalnya. Udah ada 3 ustadz yang meninggal. Mbak Maryam ini 26 tahun diganggu. Iya, 26 tahun diganggu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya selama 26 tahun diganggu oleh sesosok jin kafir. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mbak Maryam. Mbak Maryam, apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Maryam ini 26 tahun nih diganggu. Iya, 26 tahun diganggu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Nah, ini awal Mbak Maryam tahu itu dari mana nih? Kalau Mbak Maryam itu di dalam tubuhnya tuh ada sosok jin. Dari kelas 5 SD waktu saya ke Ustadz, saya di ruqyah, tapi ternyata saya nggak kesurupan. Dan ustadznya itu bilang kalau ada jin ifrit yang suka sama saya. Jin ifrit? Iya, dan ustadz tersebut pun jadi tumbalnya. Udah ada 3 ustadz yang meninggal gara-gara jin kafir itu. Jadi 3 ustadz udah menangani Mbak Maryam? Iya, ustadznya beda-beda. Udah meruqyah, udah mencoba meruqyah Mbak Maryam, tapi 3 ustadz ini meninggal. Selang 3 bulan, 4 bulan dia meninggal. Wah, gila. Tapi total udah berapa kali Mbak Maryam ini diruqyah gitu? 20 kali. Ustadz, kiai, syekh. 20 kali total? 20 kali. Dan masih maksudnya belum? Masih rutin ke Ustadz sih. Oh, masih rutin? Masih rutin sampai detik ini ke Ustadz. Oke. Nah, gangguan yang parah yang dialami sama Mbak Maryam itu kayak gimana sih? Ya, gangguannya tuh kayak verbal ke badan saya. Kayak fisiknya pun kayak misalnya luka lebam. Bahkan telapak tangan saya ditancepin paku. Udah ada buktinya kok ke Kak Rara. Oh, udah dikasih dokumentasinya ke Mbak Rara? Udah dikasih. Oke. Tadi sempat nunjukin tuh yang bekas ditusuk paku. Iya. Ini ya. Nanti ada dokumentasinya. Nah, ini masih ada luka-lukanya. Itu ceritanya gimana kalau yang ini? Sedikit aja. Kalau yang ini ceritanya tuh waktu itu kan sempat ngirimin chat ke Kak Rara nih. Cuma kan belum dibales sama dia sampai besokannya. Pas bangun pagi besoknya tuh tiba-tiba udah ada paku aja gitu kecil nancep, nggak sakit nggak apa, pas melek lah kok ada paku, padahal di sekitar tempat tidur itu nggak ada nempel-nempel paku. Ada kok videonya. Itu nancep tuh ya? Nancep. Berdarah dong? Berdarah. Tapi pas diangkat pakunya itu darahnya tuh berhenti. Seharusnya kan darahnya ngocor dong. Banyak yang namanya ketancep paku. Pas dicabut pakunya, darahnya langsung berhenti. Wah, gila. Pas dicancep aja yang keluar darah, pas dicabut enggak. Dan itu membekas. Oke. Mbak, ini aku ada kepikiran nih. Kalau Mbak Maryam kita bantu nih untuk mendatangkan ustadz untuk meruqyah Mbak Maryam, ini Mbak Maryam kira-kira bersedia kan? Oh, siap. Siap. Mbak Maryam bersedia lah ya? Bersedia. Jadi buat teman-teman yang punya rekomendasi ustadz untuk meruqyah Mbak Maryam, kalian juga bisa bantu mungkin dengan cara tag sosial medianya ustadz tersebut, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, nanti insya Allah kita bakal bantu undang ustadz tersebut dan bersedia melakukan ruqyah untuk Mbak Maryam ya, Mbak? Iya. Bersedia ya, Mbak? Bersedia saya. Asalkan ustadz itu bersedia meruqyah saya
Oke, oke, oke. Karena sebelumnya itu ada kasus yang soal, maaf ya, 3 ustadz Itu meninggal dunia setelah ngobatin. meruqyah Mbak Maryam ya. Mm-mm. Oke, oke, jadi penasaran banget ini sama ceritanya Mbak Maryam. Dan buat teman-teman yang penasaran, pokoknya simak sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mbak Maryam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Maryam, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Nah, jadi dari awalnya itu saya nih dilahirin di Jakarta Timur. Saya punya rumah di Jakarta Timur. Karena menurut keterangan ibu saya tuh melahirkan saya tuh sesar. Alhasil di rumah sakit Jakarta Timur itu ibu saya terlilit hutang. Akhirnya kata nenek saya suruh menjual rumah untuk melunasi hutang rumah sakit. Setelah terlunasi itu hutang rumah sakit, alhamdulillah rumah itu kejual dan akhirnya kami pindah ke Bogor. Nah, menurut keterangan ibu saya, setelah 12 hari saya dilahirkan di Bogor, ibu saya mengalami kejadian aneh, yaitu tiba-tiba ada buah-buahan di dapur rumah saya. Padahal kami itu termasuk keluarga yang miskin. Maksudnya ada nasi pun pakai garam udah cukup. Ada sayur bayam pun udah cukup gitu. Itu cerita detailnya gimana tuh? Ya, cerita detailnya gini. Jadi awalnya tuh ibu saya tuh kelaparan ya. Maksudnya makan tuh hanya sekali aja gitu. Nah, ibu saya tuh berniat bangun tengah malam mencari di lemari dapur tuh apakah ada makanan atau enggak di dalam dapur. Tiba-tiba ibu saya tuh dengar kayak suara orang bebenah, gerasak-gerusuk awalnya gitu. Terus didengerin tuh sama dia, agak mendekat lagi ke dapur, tapi belum sampai dapur, didengerin sama dia, ngomongnya kayak gini, sambil nangis, tapi suara laki-laki, kasihan ya, keluarga ini nggak ada lauk. Awalnya gitu. Ibu saya takut dong, tapi ibu saya sempat berpikir, apa maling? Masa iya maling ngomongnya kayak gitu? Kan ibaratnya kalau maling kan gerasak-gerusuk langsung pergi ngambil barang-barang dong. Ini enggak. Dia malah ngomong kayak gitu. Akhirnya ibu saya ketakutan. Ibu saya lari ke kamar dan nggak berani untuk ke dapur lagi ngecek. Padahal ibu saya juga niatnya tuh pengen sholat malam gitu. Nah, besok paginya ibu saya cerita ke nenek saya. Tadi malam ada seperti ini, Nek, kejadian. Nenek saya nggak percaya dong. Masa iya sih gini. Terus akhirnya ibu saya mencoba yakinin nenek saya untuk ngecek ke dapur. Orang nggak ada apa-apa kok di sini. Paling maling. Masa maling ngomongnya kayak gitu, Nek? Kata mama saya kayak gitu. Pas dicek lemari dapur, lah kok ada makanan, ada buah-buahan, kata nenek saya gitu. Kamu uang dari mana? Ditanya ke mama saya kayak gitu. Terus mama saya bilang, kan saya nggak ada uang, saya juga nggak kerja habis lahiran. Nenek kali yang lupa. Enggak, saya nggak lupa. Dari sejak itu tuh kayak muncul tuh teror atau ancaman-ancaman yang lain gitu. Maaf Mbak, sebelumnya. Iya. Ayah kemana? Ayah saya tahu saya mau dilahirkan itu dia lepas tanggung jawab. Kayak main lari gitu aja. Tapi nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Di-share. Nggak apa-apa di-share. Oke. Lagi juga ayah sama nenek saya udah meninggal. Oke. Lanjut Mbak, boleh? Iya. Nah, selang udah 12 hari saya dilahirkan ada kejadian kayak gitu. Mau masuk 6 bulan kalau nggak salah menurut keterangan ibu saya tuh. Ada kejadian lagi. Kayak misalnya nih, saya lagi di 1 tahun pokoknya tuh sering banget kejadian kayak gitu. Saya lagi ditidurkan sama ibu saya.
Padahal itu hadap-hadapan di dalam kamar, kata ibu saya. Pas ibu saya tinggal tidur 5 menit, saya hilang. Hah? Pas melek, ibu saya udah lihat saya nggak ada. Padahal udah di sampingnya, baru ditinggal tidur 5 menit. Pas mama saya pertama kali cari tuh di rumah dulu kan. Cari, sayanya nggak ada tetap. Akhirnya mama saya lari keluar, bilang ke nenek saya bahwa saya hilang. Akhirnya nenek saya dan mama saya panik, minta tolong sama warga. Warga juga nggak percaya, mungkin kata warga, mungkin diculik kali, orang pintunya terkunci. Akhirnya dirundingin tuh RT, RW, belum masuk laporan polisi belum. Berupaya tuh nyari di lingkungan sekitar rumah itu, udah berbagai macam cara, sayangnya nggak ketemu. Di kebun, di rumah-rumah tetangga sekitar, udah dipanggil-panggilin pakai azan, pakai apa tuh kalau orang dulu tuh yang baskom, panci. Itu udah sampai ramai banget ya? Udah sampai ramai banget. Nah akhirnya saya nggak ketemu tuh sampai menjelang malam tuh. Akhirnya mama saya inisiatif lapor polisi. Udah masuk laporan polisi, mama saya udah benar-benar putus asa saat itu, kayak ya Allah, anak saya kemana? Padahal baru saja saya tinggal tidur sebentar kok hilang. Pas besok paginya, saya ada di kolong kasur. Sekitar jam 9, jam 10. Padahal kolong kasur itu udah dicek. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Kolong kasur. Jadi kasur, ada meja. Saya di kolong itunya. Padahal dicek itu nggak ada saya di situ. Tahu ada di situ? Iya, besok paginya. Itu sering ngalamin tuh? Sering, umur 4 bulan, terus umur 6 bulan, sampai umur 1 tahun. Cuma yang 4 bulan sama 6 bulan ini saya belum dibawa ke Ustadz. Tapi karena udah ketiga kalinya di umur 1 tahun ini saya sering hilang. Baru pertama kali saya ke Ustadz. Diajak ke mama saya. Pas diajak ke Ustadz itu, mama saya tuh bilang ke Ustadznya, Pak, ini anak saya sering banget hilang. Tiba-tiba kadang di ayunan, kadang di samping saya. Tapi ditemuin itu Pak, pas besoknya. Entah di lemari, entah di kolong kasur, entah di kolong meja. Padahal saya udah cek, nggak ada. Akhirnya, kata Ustadznya, ini Mak, udah ada temennya. Kata Ustadz. Udah ada temennya. Mama saya aneh dong, kayak penasaran. Temennya gimana? Ya udah nanti ibu juga tahu. Pokoknya nanti kalau misalnya ini saya obatin, tapi nanti kelas 5 head pertama, pokoknya head pertamanya dia balik lagi ya ke saya ya. Kata Ustadznya gitu. Akhirnya udah dah tuh masih terus berobat. Nah, kejadian lagi nih Kak, pas umur 5 tahun di TK. Temen TK saya itu, menurut keterangan mama saya lagi, saya orangnya demen menyendiri, kayak ada temennya gitu. Jadi yang lain itu, yang sepantaran saya, nggak mau berteman sama saya. Ngeliat saya tuh takut, kata mereka tuh, ngeliat saya tuh kayak bapak-bapak. Kayak bau badannya tuh bau rokok. Jadi mereka nggak suka, bau asap. Pertamanya sih mama saya udah enggak, kayak, kok anak saya kok main sendirian. Kata mama saya seperti itu. Kok sering banget dia dijauhin sama teman-temannya. Akhirnya, pas mama saya pengen ngomong ke wali kelas saya waktu TK itu, ternyata guru saya udah ngomong duluan. Anak ibu sekarang sudah pandai ya imajinasi, katanya gitu. Tapi mama saya khawatir. Selang seminggu, akhirnya mama saya tuh bawa saya ke psikolog anak. Untuk pertama kalinya saya dibawa ke psikolog anak. Di sana rutin tuh. Belum menemukan hasil kan, masih terus berobat. Nungguin sebulan 2 bulan itu hasilnya baru keluar. Bahwa kata mama saya, psikolognya bilang, anak ibu normal kok. Nanti juga bakalan masuk SD, teman imajinasinya hilang. Akhirnya mama saya nggak khawatir dong dari semenjak itu. Mungkin anak saya ini proses pertumbuhannya. Yang namanya anak kecil kan ada teman imajinasi gitu. Sehat kok anak saya. Nah pas masuk SD, baru kan jadi SD itu kan ada 1A, 1B, 1C. Kelas 1A, 1B, 1C. Nah saya kepilih ke kelas 1B.
Pas masuk, mereka tuh kayak biasa aja gitu ngobrol. Nah, pas perkenalan nih, jadi kan per murid kan disuruh kenalin nih dari A sampai Z. Nah, pas giliran saya maju dong untuk mengenalkan diri saya, kan baru masuk. Pas saya maju, anak-anak tuh pada ngeliatin saya, pada bengong. Tiba-tiba mereka ngejerit. Ngejerit kayak takut kayak gitu. Hampir satu kelas tuh? Hampir satu kelas. Pas guru saya nenangin tuh anak-anak, guru saya ngeliat saya kayak, ih, kok laki-laki wajah saya. Ngeliat saya tuh pas nenangin, guru saya langsung ngeliat saya, ih kok laki-laki. Akhirnya karena mereka pada ngejerit, kayak ketakutan, nggak mau, serem. Mereka bilang serem. Guru saya, buru-buru saya masukin ke kantor kepala sekolah supaya menenangkan murid-murid itu. Murid-murid itu pada nangis. Sampai nangis semua. Iya, akhirnya pas di kantor kepala sekolah tuh dijelasin sama guru saya ke kepala sekolah, ini anak begini. Akhirnya sama kepala sekolah telepon ibunya suruh datang. Nah, mama saya pas bekerja tuh datang dong, meninggalkan kerjaannya. Ngomong lah tuh guru saya, anak ibu gini di sekolah, diceritain tuh yang tadi tuh. Pas mama saya kaget, mama saya ngomong kayak gini, memang anak saya udah setelah dilahirkan udah mengalami kejadian yang aneh. Akhirnya sama kepala sekolah kayak air minum tuh dibacain doa, dibasuhin muka saya. Cuma yang kelas 1B itu tuh yang saya masuk itu, mereka pada nggak mau, kayak takut, kayak serem. Maaf, nggak mau nerima Mbak Maryam masuk ke kelas. Serem, karena menurut pandangan mereka, penglihatan mereka tuh kayak monster gitu, kayak serem, kayak menakutkan banget gitu. Otomatis saya dipulangin dulu dong, nggak jadi masuk ke situ, ke kelas 1B. Pas dipulangin, besoknya saya dimasukin ke kelas 1A. Pas saya dipulangin ke rumah, itu mama saya langsung ke ustadz lagi. Mintain lagi doa, biar besokannya tuh saya pindah kelas, nggak ngalamin kayak gitu. Alhamdulillah pas besokannya nggak ngalamin kayak gitu, nggak. Cuma ya masih. Ini ustadz yang sama ketika waktu kecil? Iya, dari umur 1 tahun. Nah, udah kayak gitu, masih tuh rutin ke ustadz kan. Udah bolak-balik. Pas umur 2 SD, ada kejadian lagi. Waktu itu saya sakit. Kata ibu saya tuh anaknya tuh sakit-sakitan. Jadi kalau sakit itu panjang, lama banget. Pas di dokter, katanya nggak apa-apa, anak ibu nanti juga sembuh, katanya gitu. Pas dibawa ke dokter itu, saya kan nggak bisa ngikut ujian nih. Waktu itu ujian semester kan, kelas 2. Naikkan kelas 3 SD. Nah, ibu saya telat hubungin guru saya. Kayak saking paniknya gitu bawa anaknya ke rumah sakit, dia baru hubungin tuh ibu saya ke guru. Dihubungin, Bu maaf ya Bu, anak saya nih sakit, saya baru bisa hubungin sekarang, soalnya saya panik bawa anak saya ke rumah sakit, ya salah satu yang ada di Bogor itu. Nah, cuma guru saya ngomong ke mama saya, anak ibu tadi masuk kok. Iya, dia bilang begitu guru saya. Anak ibu tadi masuk kok, ngerjain ulangan. Cuma tadi saya lihat mukanya pucat. Saya nggak tega buat dia ngerjain soal ujian semester itu. Dia bilang, kata guru saya. Ibu saya kaget dong, kayak, enggak, anak saya di rumah sakit. Besok udah mulai bisa kok sekolah, ini bentar lagi sore juga balik. Pas ditelepon itu, enggak Bu, anak ibu tadi ujian. Ya udah Bu, kata ibu saya, besok saya bawa keterangan surat sakit anak saya ya. Nah, pas besokannya dibawalah nih suratnya nih, agar tahu saya beneran sakit. Saya juga udah masuk ke dalam kelas. Nah, guru saya tuh ngomong, nih Bu, kemarin anak ibu nyelesain soal. Itu udah ada kertas ulangan, namanya nama saya, tulisan saya. Dan bener-bener ngerjain. Gile. Makanya itu. Berarti guru itu ngelihat kalau Mbak Maryam itu seharian ya? Seharian.
seharian masuk sekolah gitu ya? Bahkan sampai ditanya sama guru itu, katanya, kamu kalau sakit nggak usah ikut ujian, nanti di remedial aja. Tapi kata guru saya yang nyerupain saya ini cuma bilang, geleng doang, enggak. Bahkan guru saya pun tahu, pas mau pulang, guru saya nanya, kamu nggak dijemput sama ibu kamu? Saya tetap aja geleng. Saya langsung pulang, kata guru saya begitu. Nah, saya kan nggak tahu ya, ibaratnya waktu SD ada kejadian kayak gitu kan. Nah, kejadian lagi nih Kak, yang lebih parah. Apa tuh? Kan kata Ustadz itu, jadi kan saya balik lagi nih ke Ustadz. Pas kejadian yang ulangan itu, nah kelas 5 nih saya udah mengalami head pertama kalinya. Pas pulang sekolah, rok saya penuh dengan darah head. Mama saya tahu kan, oh ini anak udah head pertamanya. Akhirnya pulang sekolah jam 3, disuruh rapi-rapi, yuk ke Ustadz itu. Nah pas sampai di rumah Ustadz itu jam 5 sore, bener dong disambut sama keluarganya Ustadz itu, sama 5 Ustadz yang lainnya. Oh banyak nih? Banyak. Oke. Pas saya datang ke Ustadz itu, disambut sama istrinya. Oh ini Mariam ya sama ibunya. Kata mama saya, iya. Saya kan masih kecil kan nggak tahu ini saya mau diapain kok banyak orang gitu. Nah, terus Ustadznya datang tuh. Oh waalaikumsalam, iya. Kata Ustadznya ini ngomong, Mariam ya. Dia masih aja ngikut ya. Kata Ustadz itu. Kan saya bingung ya. Saya masih kelas 5 SD. Siapa sih yang ngikutin aku? Udah diem, kata mama kan gitu, sambil nyubit paha aku, udah diem. Nah, masuk dah tuh, dipersilakan kan. Nah, itu ternyata ada cucunya Ustadz itu, umur 3 tahun. Dia ngeliat saya nangis, kejer. Kayak, nggak mau, kakak itu serem. Yang umur 3 tahun itu ngomong. Nah, habis itu, akhirnya disuruh tuh sama istrinya tuh Ustadz, anaknya, ini bawa nih anak lu keluar. Atau enggak di kamar dulu kayak, akhirnya dibawa ke kamar tuh. Nah, ternyata di dalam ruangannya Ustadz itu ada 5 orang Ustadz yang udah siap-siap di situ. Mama saya tadi mau nemenin saya, terus dicegah sama istri Ustadz itu, jangan, biarin aja dia di itu. Saya duduk nih Kak di tengah-tengah. Nah, dikelilingin Ustadz nih. Awalnya dia kayak pembukaan, kayak ta'awuz gitu, terus pembukaan surat. Mama saya sama istrinya, nah Ustadznya ini kan pada berkumpul nih, saya di tengah-tengah. Udah pas masuk surat Sulaiman kalau nggak salah itu, kan saya disuruh pejemin mata tuh. Suruh pejemin mata, Yasin kan udah. Surat Sulaiman saya dipejemin mata, langsung kayak saya, yang namanya bocah ya, kalau disuruh pejemin mata tetep aja pengen melek kan. Ada apaan ini, ngapain gitu. Saya lihat kaki saya Kak, itu langsung kayak membiru gitu. Kan saya kaget, maksudnya apaan? Kayak biru. Kayak nggak bisa digerakin. Saya kan takut ya. Saya bilang tuh, Ma ini kaki Mariam biru, kenapa ini? Kenapa? Gitu. Sampai nangis, sampai bener-bener nangis banget. Nah, akhirnya mama saya mau nolongin tuh, terus dicegah sama istrinya, jangan, udah biarin aja, biarin. Mau sembuh nggak anaknya? Mama saya sedih dong liatin saya dalam keadaan kayak gitu kan. Tapi tetap tuh Ustadz A-nya itu bilang, udah meremin aja, diemin aja, udah biarin. Aduh nggak bisa digerakin, udah meremin. Pas dibacain apa ya, kayak rawatib, surat Sulaiman itu udah habis nih. Rawatib gitu, langsung tuh anak yang cucu Ustadz yang tadi tuh yang diamanin ke kamar, dia nangis di situ, minta keluar kayak ngacak-ngacakin kasurnya dia. Keluar, masuk, duduk di tengah-tengah samping saya, ikut di tengah-tengah, umur 3 tahun. Ibaratnya belum ada apa-apanya, saya nyaksin sendiri. Dia bilang, ngomong kayak gini, Waalaikumsalam, kata dia. Kamu kenapa manggil saya? Gitu. Omongannya kayak dewasa, padahal pas pertama kali saya ketemu masih pelo, kayak nggak mau atut, nggak mau. Tapi tiba-tiba ngomongnya jelas. Kenapa manggil saya? Kata itu anak. Terus kata Ustadz si A ini, wah cucu saya kena. Langsung deh tuh Ustadz yang lainnya
berusaha nyadarin, udah macem-macem sampai mereka keringet gobios tuh bacain surat apa aja. Akhirnya tuh anak lepas. Nah, Ustadz yang B ini yang masih muda nih ngomong, ada bayangan lari ke saya, kayak mau nyamperin gitu. Jadi ini anak udah ibaratnya udah sadar, dibawa keluar, bukan ke kamar lagi, keluar jalan-jalan, itu katanya ada bayangan lari ke saya, kata Ustadz yang B itu. Nah, tiba-tiba dia kesurupan. Kan seharusnya yang diruqyah kan saya yang kesurupan. B yang itu kesurupan. Ustadz nih, kesurupan. Kesurupan. Ya saya makin takut dong. Kayak dia tuh kayak gimana ya? Kayak berantakin semua. Lampu yang pajangan Ustadz A itu dipecahin. Meja dikebalikin. Padahal mejanya kayu jati. Sofa yang gede itu dikebalikin sama dia. Saya takut, saya lari ke mama saya. Saya ngumpet, saya bener-bener ngumpet kayak, kenapa sih Ma kayak gini? Kenapa sih Ma? Udah diem aja. Mama saya juga nangis kan di situ beliin kayak netesin air mata. Nah, udah kayak gitu si Ustadz B ini kesurupan. Dia bilang, "Kenapa kalian manggil saya ke sini? Tujuannya apa?" Dia nanya, "Tujuannya apa?" Akhirnya Ustadz itu bilang, yang lainnya tuh jangan ganggu anak ini, kasihan dia nggak kenapa-napa. Dia dia baru balik, dia belum tahu tentang dunia ini kenapa. Terus kata yang Ustadz yang kesurupan itu, kalian itu pandai mengetahui keberadaan saya, dia bilang. Intinya jangan pisahin saya sama Maryam, dia bilang begitu. Nggak bisa, dunia kamu sama dia tuh berbeda, nggak bisa. Kalau kamu ingin sama dia, kamu lihatlah dari jauh, kata Ustadz A itu. Saya nggak mau. Bagaimanapun, kalau Maryam mati, saya ikut bersamanya, katanya gitu. Sampai bilang kayak gitu. Akhirnya Ustadz yang C-nya itu nanya, kamu nih sebenarnya siapa? Dipegangin. Jadi kan jadi ada 6 Ustadz. Yang satu kan kesurupan. Yang 5 ini pegangin. Dia nanya nih, Ustadz yang C ini, kamu tuh sebenarnya siapa? Kan udah ngerusakin barang kan, yang Ustadz yang B itu kesurupan. Dijawab tuh sama dia. Tadinya dia jawabnya tuh bukan dirinya yang asli. Dia ngomong katanya Ki Jambrong. Dia julukin dirinya Ki Jambrong. Iya. Mama saya ketawa dong, yang tadinya nangis kayak, apaan sih ini orang ngomongnya gitu. Iya kan? Tapi tetap tuh ditanyain lagi sama Ustadz C tuh. Ustadz D juga nanya, kamu nih siapa? Kamu jangan bohong, mendingan ngomongin jujur aja siapa. Nah akhirnya dia jujur, Kak. Dia itu jin ifrit. Jin ifrit? Namanya Dimriyat. Dimriyat. Dia ngakuin dia namanya Dimriyat. Dia sampai ngomong, wallahi, saya Dimriyat, dia bilang gitu, saya Dimriyat. Saya mengetahui kobilah-kobilah dalam dunia saya, dia bilang gitu. Kobilah yang ada di laut, lembah, sungai, rumah-rumah manusia, atau kerajaan-kerajaan pada zaman Nabi Sulaiman. Dia ngomong sendiri kayak gitu. Saya aksiin. Terus kata Ustadz D, Ustadz yang lainnya, kalau kamu memang mengetahui kerajaan Sulaiman, bukannya dulu tuh udah ada perjanjian antara jin dan manusia, itu ada pembatasnya. Berarti kamu melanggar perjanjian itu dong. Dijelasin tuh sama Ustadz, kalau misalnya pada zaman Sulaiman itu ada perjanjian namanya Ahad Sulaiman. Di perjanjian itu tuh bangsa jin udah nggak bisa ituin manusia lagi. Udah nggak boleh lah. Udah nggak boleh. Bahkan kayak ada pembatas kaca kayak gitu. Di penjelasan Ustadznya begitu. Terus dia tetap kekeh, biarpun aku sama dia berbeda, tapi tetap aku mencintai dia, kata yang Ustadz B kesurupan itu. Terus karena aku nangis, aku takut, aku bilang, udah cukup, udah berhenti, udah cukup, aku takut. Nah Ustadz B yang masih kesurupan ini datang nemuin aku, kayak duduk di depan gitu, kayak aku kan begini ya, pegang gamis ibu aku. Dia sampai ngomong kayak gini, kamu takut ya, kata dia gitu. Maaf ya kalau aku buat kamu takut, kata dia gitu. Aku cuma nggak mau
berpisah sama kamu. Ini masih dalam keadaan kesurupan berarti ya? Iya, dalam keadaan kesurupan. Saya pun nggak tahu Ustadz B itu siapa. Siapa Ustadz semua itu saya nggak tahu. Yang saya kenal tuh Ustadz A yang sering saya berobat kayak gitu. Terus akhirnya tuh jin itu ngomong kayak gitu. Iya. Nah, jin itu ngomong lagi, nggak bakal ada orang yang bisa pisahin saya sama kamu. Gila. Atau ancamannya mati. Dia cuma ngomong kayak gitu doang, atau ancamannya mati. Dari semenjak saat itu tuh Kak, kayak mama saya semakin waspada. Kemanapun saya pergi, mama saya waspada karena takut. Maaf nih Mbak. Iya. Ini kan aku sih paling tahu nih. Iya. Sejarah. Qobila ya tadi ya? Iya, Qobila. Apa itu ya? Qobila tuh jadi kan kalau aku kan tahunya tuh setelah kejadian kayak gitu kelas 6 aku nanya ke guru agama. Jadi Qobila-Qobilahnya tuh bangsa-bangsanya dia. Oke. Jadi dia itu mengatakan kalau dirinya itu adalah maaf ya, itunya kaki tangan kanannya Sulaiman, Nabi Sulaiman. Jadi dia yang paling utama, terus dia memerintah warga-warga jin yang lain. Qobila tuh maksudnya jin yang ada di air, sungai. Airnya tuh laut, sungai, rawa, lembah, pegunungan, rumah-rumah manusia. Warga jin yang ada di awan, dia tahu Qobila itu namanya. Wah gila ini. Maksudnya maaf ya, ini jinnya sampai berucap berani seperti itu. Iya, ya? berani ngomong seperti itu. Sampai bilang, wallahi, saya adalah di Meriat, dia bilang. Ini pasti teman-teman banyak yang komen, tapi ini benar-benar bukan perkataan dari Mbak Maryam, sekali lagi itu perkataan dari jin tersebut. Iya. Takutnya disalahartikan nih sama teman-teman. Ini perkataan dari jin tersebut kalau dia yang mengaku kaki tangan dari Nabi Sulaiman ya. Iya. Oke. Kita lanjut aja. Nah, setelah itu Ustadz ini gimana nih? Nah, akhirnya Ustadz yang kesurupan ini tetap tuh ditegasin sama Ustadz yang lain. Sekarang kamu pergi. Pokoknya kamu harus menjauh. Diusahain. Nah, itu kan jadi di rumah Ustadz A itu ada lemari buku yang gede banget tuh. Isinya ada Al-Quran, buku hadis segala macam-macam. Pokoknya gede banget. Itu diambrukin sama Ustadz B yang kesurupan itu. Anehnya tenaganya itu kuat, padahal itu kayu jati. Harus digotong sama 5 orang, 6 orang, dan dia nguat jatuh. Gede banget berarti ya? Gede banget. Segini lah, dari sini ke situ. Ini segini nih. Dijatuhin, diambrukin. Dipegangin, yang Ustadz A-nya itu pegang kepalanya Ustadz B, terus pegang juga kepala saya. Sini cepetan. Pas pegang, panasan saya. Ih, panas kata yang Ustadz A itu. Akhirnya pegang tangan kaki Ustadz B, saya nggak dipegang lagi. Tuh proses rukyahnya tuh hampir 3 jam Kak. 3 jam? 3 jam lebih. Dan itu baru sadar Ustadz B-nya itu ngomong, katanya di alam bawah sadarnya dia tuh diikat sama orang. Orangnya itu pemuda, tinggi, gede, wajahnya juga menurut ucapannya dia tuh pas sudah sadar nih Kak, orangnya itu tinggi, gede, wujud manipulasinya si jin ini aja. Kayak orang bangsa timur gitu. Orang Arab lah ya. Tapi berbulu tangan kakinya. Terus dia pakai kayak mahkota gitu, dan dia ngiket tuh Ustadz di pohon. Cuma di alam bawahnya sadarnya Ustadznya itu bilang bahwa dia berdoa. Kan ada tuh surat Sulaiman tuh yang untuk mengusir jin tuh. Nah, dia berdoa surat itu. Mungkin karena terdengar kata Sulaiman, dianya lepasin Ustadz itu. Sebenarnya nggak tahu juga sih. Pokoknya aku tuh pas waktu itu akunya nggak kesurupan, malah aku yang nyaksiin.
Bahkan pada saat dipegang kepalanya yang panas itu, Mbak Maria sudah saya kesurupan ya? padahal nggak kesurupan, Oke. tapi panas dipegangnya dibandingkan Ustadz yang B itu. Saya yang panas. Nah udah ada tuh proses ruqyah itu selesai. Ustadznya itu bilang, ini nanti datang lagi ya, rutinin. Nah pas saat Ustadz itu kan ngomong suruh rutinin tuh ke rumahnya lagi. Karena mama saya kehalang sama pekerjaan kan nggak bisa datang rutin seminggu 2 kali, nggak bisa. Sebulan sekali. Nah pernah waktu itu sampai bener-bener mama saya nggak bisa datengin Ustadz itu. Selang 3 bulan 4 bulan istrinya itu, saudara istrinya sih sebenarnya ngasih tahu ke mama saya kalau Ustadz A ini meninggal. Nah akhirnya pas mama saya tahu Ustadz A itu meninggal, mama saya datang ke rumahnya. Nah sampai di rumah istri Ustadz itu, istrinya itu bilang, iya bapak udah meninggal. Pas terakhir tuh 3 hari setelah Maryam datang minta air doa, kok bisa? Kata mama saya. Tapi mama saya nadanya sedih, kayak kok bisa gitu, kayak aneh gitu. Maaf ya Bu ya, saya innalillahi, maaf banget sampai ngeluarin air mata. Emang ada apa Bu sebelumnya? Iya, ingat nggak Bu yang waktu ruqyah Maryam tuh yang sampai Ustadz B itu kesurupan, mecah-mecahin semua, berantakin semua. Keluarga kami dapat teror, dapat ancaman. Kami terus-terusan diganggu. Katanya cucunya ini nangis tiap malam, nggak bisa diberhentiin sampai pagi. Pas azan subuh selesai baru bisa tidur. Nah terus juga Ustadznya itu dilemparin batu. Kan jadi kamar mandinya rumah Ustadz itu kan belum kayak ruangannya, masih kayak lepas gitu. Jadi ada sumur lah ibaratnya di situ. Kayak ditimpuk pakai batu, kadang batako. Gila, ngeri banget. Iya, sama dapurnya tuh diberantakin sama yang jin itu. Nah akhirnya mama saya kayak merasa kayak, ya Allah ini pasti gara-gara anak saya gitu. Astagfirullahaladzim. Mama saya sampai mau sujud ke istri Ustadz itu dan bilang, ya Allah maafin saya ya kalau anak saya begini-begini. Terus kata istri Ustadznya, nggak apa-apa, ini Ustadznya juga udah berpesan kok, maksudnya suami saya, kata istrinya itu, suami saya udah berpesan kok kalau misalnya nolongin Maryam itu menjadi jihad fisabilillah buatnya, lillahi ta'ala. Tapi kan mama saya masih kayak, ya Allah anak saya bisa sembuh nggak ya gitu, masih kepikiran. Terus istrinya itu bilang, ini almarhum suami saya berpesan kalau misalnya si Maryam pengen disembuhin, coba ajak ke salah satu syekh yang ada di Bogor, Puncak. Karena posisi agak jauh ya rumah saya ke Puncak Bogor itu. Jadi mama saya sempat mikir-mikir gitu. Akhirnya setelah pulang dari rumah istri Ustadz yang meninggal itu, ibaratnya turut berbelasungkawa lah. Dia juga nggak tahu kan, baru meninggal. Nah akhirnya pulang tuh ke rumah, mama saya cari lagi tuh Ustadz yang lain. Oh tapi belum ke tempat syekh yang tadi direkomendasiin ya? Belum. Karena kejauhan kan nggak bisa. Akhirnya ke Ustadz yang deket-deket rumah aja kayak gitu. Dan udah ada 2 kali tuh Ustadz yang di deket rumah itu yang lain, dan mereka tuh bilang nggak bisa. Udah langsung bilang nggak bisa? Nggak bisa. Takut, dia bilang, saya nggak mau mati. Saya cuma bisa ngasih air doa aja untuk ngejauhin ini jin dari anak ibu, nggak bisa. Saya takut mati, Bu. Sama aja ini kayak mati konyol, dia bilang gitu. Akhirnya udah dah tuh saya dibawa tuh ke Ustadz, cuma air doa doang. Belum menghilangkan jin itu belum.
Tapi si Ustadz yang lainnya ini nih, yang dibilang dia nggak mau mati itu, pernah dengar kabar kalau Ustadz A meninggal belum? Enggak, dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Karena beda. Beda ya? Beda. Oh, tapi dia udah bilang, saya nggak mau. Gitu. Saya nggak mau, dia bilang gitu. Gila. Karena mungkin Ustadz itu udah pandai kali mengetahui keberadaan jin itu, jadi jin itu juga ngancem secara tidak langsung gitu. Jadi mereka angkat tangan, nggak mau, nggak bisa dipisahin. Akhirnya cuma dikasih doa-doa aja. Itu masih di kelas 5 itu ya? Udah mau naik ke kelas 6. Iya, itu tapi agak lama kan. Karena prosesnya lama ya? Prosesnya lama. Masih terus tuh minta air doa tuh ke Ustadz itu. Nah pas kelas 2 SMP ada kejadian lagi. Jadi kan waktu SMP itu kan zamannya BlackBerry Messenger ya, BBM. Iya. SMP kan ibaratnya udah balik, udah ibaratnya mengenal cinlok lah, cinta lokasi gitu. Satu sekolahan tapi beda kelas waktu itu di SMP. Jadi kan saya suka nih sama satu cowok namanya Tony. Saya suka sama dia, dia pun suka sama saya. Kita saling berbagi pin BBM Messenger nih. Nah udah kayak gitu, saya sering jajan bareng sama dia, sering jalan bareng sama dia. Pokoknya ibaratnya cinta monyet lah gitu. Pacaran-pacaran zaman SMP kan, cuma gitu-gitu aja. Nah udah lama tuh jalin hubungan 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba si Tony ini nggak hubungin saya lagi. Nah, saya nanya dong. Sampai saya paranin pernah. Tony itu bilang, enggak, jangan deket. Kamu jangan deket saya. Akhirnya saya coba untuk BBM kan, BlackBerry Messenger. Saya bilang, kamu kenapa menjauhin saya? Padahal baru 4 bulan. Saya bahagia loh. Nah, punya pacar kayak kamu waktu SMP itu. Nah, akhirnya dia bilang, nggak mau ah. Saya takut, soalnya saya diganggu di sini. Diganggu kenapa? Iya, rumah saya dikejar hancur. Katanya sih yang ada di badan kamu. Cuma gitu doang. Bilang ke sayanya lewat BBM, BlackBerry Messenger. Akhirnya dia nggak mau deketin saya. Saya kan sedih kan, kayak ya Allah, saya SD aja saya nggak punya temen deket, pada ngejauh. SMP kan setidaknya saya pengen dong punya temen deket gitu, kayak pacar gitu, kok pada jauhin saya. Saya nangis tuh di kamar tuh, kayak ya ibaratnya patah hati lah waktu itu. Nah saya udah nggak denger nih kabarnya si Tony ini nih, karena saya pikir dia udah nggak mau sama saya, udah putus, udah tinggalin gitu aja. Tapi saya masih tetap nyimpan kayak aneh gitu, kok ini anak nggak pernah nongol di sekolah. Kan biasanya kan waktu pas setelah dia ngomong nggak mau deketin saya lagi tuh, dia masih masuk kan. Kok lama-lama kok anak nggak pernah muncul. Akhirnya saya beraniin diri dong, sebulanan gitu saya kumpulin niat untuk datengin si Tony itu kan. Ternyata pas di kelasnya temennya si Tony itu yang namanya Ica itu, dia bilang, lu nggak tahu kalau misalnya si Tony itu sakit, udah 2 mingguan nggak masuk sekolah. Dikasih tahu lah tuh sama si Ica alamat rumahnya si Tony di mana. Datengin dong besokannya tuh pas hari Minggu. Pas mau berapa gang mau ke rumahnya dia, tetangganya bilang, Dek cari siapa? Saya mau ke rumahnya Tony. Kenapa emang? Enggak, saya pengen tahu aja kok dia jarang masuk. Kamu nggak tahu ya? Emang kenapa? Udah sebulanan ini loh, Tony bertingkah kayak ODGJ. Udah sebulanan, padahal dia 2 minggu baru nggak masuk sekolah. Sebulanan dia udah bertingkah kayak ODGJ. Berarti pada saat yang 2 minggu itu masuk sekolah itu mungkin udah mulai ini parah. Kan 2 minggu ada tanda-tandanya ya. Sebulannya pas sebulannya itu udah ada tanda-tandanya, cuma parah-parahnya tuh yang 2 minggu ini yang nggak masuk sekolah. Iya, itu dia. Kamu tahu nggak, dia tuh kayak ODGJ-nya tuh kayak dia tuh selalu ketakutan di rumah, katanya ada yang ngancem dia lah.
Terus kemana-mana dia dipantau lah, gitu kata tetangganya. Akhirnya saya sedih dong dengerin, ya Allah, kok kayak ODGJ gitu, pantesan gak masuk. Saya nangis di situ di rumah. Terus mama saya nanya, kamu kenapa nangis? Pengen diceritain tapi gimana ya, udah sering banget ngerepotin orang tua gitu. Udah ceritain aja. Ini kalau inget yang itu tuh Kak, yang pas si Tony jadi ODGJ tuh saya pengen nangis. Oh, nah, aku tahu perasaannya maksud itu tuh. Pasti di dalam diri Mbak Maryam tuh ada rasa bersalah gitu. Iya. Terus akhirnya saya coba cerita sama mama saya dalam keadaan nangis. Saya bilang, kayaknya si Tony ini dibuat gila sama jin itu. Terus kata mama saya, wah ini udah keterlaluan sih. Dia bilang begitu kan. Akhirnya, udah kamu tenangin aja. Saya kesel kan, maksudnya, oh jadi dia pelakunya. Tapi saya belum tahu kalau misalnya dia pelakunya, tapi saya udah menduga-duga gitu. Udah feeling, soalnya Ustadz yang A aja meninggal gara-gara dia kan. Pasti ini gara-gara dia juga. Nah udah kayak gitu, pokoknya saya kesel gitu. Saya sampai kamar saya angkat. Pokoknya saya kesel, bener-bener kesel. Saya sebut nama jin itu. Waktu SD pun sebenarnya saya lupa nih Kak. Saya pengen cerita nih waktu SD. SD ini ada teman saya. Jadi saya biasalah SD tuh kenakalan tuh. Saya dipotong rambut saya sama teman saya. Rambut saya kan sepinggang waktu itu. Dipotong sampai segini sama teman saya. Saya nangis kan. Nah teman saya itu sakit, meninggal. 2 bulan. Sebulan lebih lah, hampir mau 2 bulan setelah potong rambut saya. Pas SD. Ini kelas berapa di dalam? Di kelas 4. Kelas 4, berarti 4 sebelum haid ya itu? Sebelum haid. Saya makanya yakin dia pelakunya tuh karena udah banyak. Ibaratnya tumbal-tumbal. Pasti Mbak Maryam tuh juga ngerasain atau feeling gitu kalau dia yang ngelakuin. Pasti dia yang ngelakuin. Saya nangis tuh di kamar sejadi-jadinya. Saya bilang, gue gak ngerti lagi di melihat mau lu apa. Akhirnya ditenangin tuh sama mama. Yuk kita berobat lagi yuk ke Ustadz. Ustadz yang lainnya nih. Ustadz beda lagi. Beda lagi. Bukan yang 2 orang yang kemarin itu, bukan, beda lagi. Dan jawaban Ustadz itu pun sama. Kalau jin ini namanya Dimriat. Dan dia nggak bisa dijauhin dari Maryam. Kata Ustadz itu bilang, siapapun yang berusaha menjauhi saya dari Maryam, ancamannya mati. Udah tahu duluan ini. Udah tahu duluan, padahal itu udah beda Ustadz ya. Maksudnya sampai ke wilayah tetangga, daerah Depok itu Ustadz. Waktu SMP. Nah udah kayak gitu, akhirnya saya pengen nangis kalau inget dulu. Ada tisu gak, Ra? Mana? Gak apa-apa, lepas aja Mbak ceritanya. Nah, udah kejadian itu dibawa kan di beda ustadz lainnya. Pas kejadian si Tony itu jadi ODGJ, saya kesel kan. Hasilnya pun sama. Nggak ada yang bisa pisahin jin itu dari saya. Atau enggak ancamannya mati. Nah, ada kejadian lagi nih Kak. Setelah habis berobat tuh, seperti biasa dikasih air obat lagi, dikasih air doa lagi dari berbagai macam ustadz. Ada kejadian lagi Kak, saya SMP dibully lagi sama teman. Dikatain anak iblis, anak setan. Karena berita yang si Tony itu udah jadi ODGJ itu menyebar tuh. Ada yang bocorin tuh. Katanya seolah-olah saya yang guna-guna dia gitu. Karena saya nggak mau diputusin sama dia gitu. Padahal saya nggak ngelakuin kayak gitu. Ibunya belum datang nih ke sekolah saya, belum. Ibunya masih mencari tahu kenapa anaknya jadi ODGJ kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, saya dikatain anak setan, katanya anak iblis. Pantesan ya
semua orang yang ngebantu buat ituin nih anak sehat. Padahal itu teman saya ngomong nih anak sehat pasti bakalan kalau nggak jadi gila mati. Dia ngomong kayak gitu kak. Besokannya dia sakit 6 bulan. 6 bulan sakit. Sakit. Setelah ngomong kayak gitu, dijeda seminggu langsung sakit. Sakit apa tuh terakhir tuh yang itu? Medisnya sih tipes. Tipes, tapi 6 bulan. 6 bulan. Gila sih. Iya. Terus pernah kejadian saya lagi duduk ditarik sama temen saya, namanya saya sebut aja ya kayak namanya Rizky. Oke, nggak apa-apa. Nah, dia tuh iseng, saya lagi duduk, saya ditarik, saya sampai jatuh duduk. Kan ibaratnya tuh tulang ekor itu kan bahaya ya kak ya. Tuh. Saya sampai muntah-muntah tuh pas jatuh duduk itu dijadiin kasus juga tuh di sekolahan si Rizky itu karena udah mencelakain saya. Nah, selang 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu, dengar kabar kalau tadinya si Rizky ini sakit terus meninggal. Sakitnya itu sebulan doang. Selang 2 minggu tuh ya? Selang 2 minggu. Disakitin dulu nih, maksudnya dibuat sakit dulu nih sama jin ini. Sebulan. Terus meninggal. Oke. Lanjut, Pak. Kalau orang yang ngatain saya itu, yang ngatain saya anak setan, anak jin, kayak gitu, anak iblis itu, dia cuma dibuat sakit doang, tapi 6 bulan. Aku tuh antara, gimana ya? Antara merasa ada rasa tragisnya sama rasa sedih yang emosi. aku rasain sama Mbak ya. Emosi juga karena aku tahu gitu gimana rasanya tuh dibully gitu. Iya, dibully saya. Itu kan otomatis kan udah jadi pembulian ya. Iya, sampai dijadiin kasus. Iya. Padahal itu Mbak Mariam nggak pernah melakukan. Nggak pernah. Hal yang aneh-aneh gitu. Cerita pun dari SD pun saya nggak pernah cerita. Apa yang saya alami ke teman tuh nggak pernah cerita. Nggak pernah curhat. Padahal temen nanya, kamu kenapa? Kok berita kamu viral? Enggak, saya nggak kenapa-napa. Udah berapa yang ngatain saya anak jin, anak setan, anak iblis itu 3 orang. Dan 3-tiganya pun sakit 6 bulan. Cuma dikasih jeda. Misalnya si A duluan nih yang sakit. Terus udah sembuh si B. Udah itu si C. Gitu. Pokoknya yang ngatain saya langsung sakit. Ada kejadian apa lagi, Mbak? Ada. Pas SMA. SMA sih ini paling aneh sih, bener-bener paling aneh. Jadi kan SMA itu kan ya seperti biasa lah. Saya jatuh cinta lagi nih sama cowok nih. Dan itu sama kejadiannya kayak si Tony tadi. Sebut aja ya namanya Dani gitu. Dia tuh suka sama saya. Tapi saya nggak terlalu suka sama dia. Saya takut. Saya udah bilang sama dia, kamu kalau deketin saya, nanti ini loh. Nanti kamu begini. Saya ceritain tuh yang kisah si Tony itu. Dia nggak percaya. Dia masih tetap bertahan. Akhirnya bener dong. Menjalin hubungan tuh setahun. Dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Ini beda sekolah ya. Beda kelas sama ini cowok ini. Jadi saya di sekolah A, dia di sekolah B. Saya udah kasih tahu. Jangan. Udah setahun jalanin hubungan. Kok nih anak nggak, waktu itu kan zamannya HP Samsung ya, Samsung yang masih Galaxy V, J kayak gitu. Akhirnya saya tanya dong kenapa, saya udah tahu kan rumahnya juga kan. Oh, si Dani udah jadi ODGJ. Sebulan tuh saya tahu. Akhirnya karena saya ngerasa astagfirullahaladzim, ini pasti ulah jin itu lagi. Takutnya kan ibunya nyalahin saya gitu. Tapi alhamdulillahnya ibunya nggak nyalahin saya. Jadi saya punya inisiatif nganterin dia nih berobat. Si Dani nih, saya anterin dia berobat. Cuma
kata ustadz yang ibunya rekomendasiin, ustadznya ini ngomong, ini sebaiknya anak perempuan ini jangan disatuin dulu sama anak ibu. Kata ustadz ini, jangan disatuin dulu sama anak ibu. Karena sebenarnya bukan perempuan ini yang pelakunya, tapi ada yang selalu ngikutin dia. Akhirnya saya disuruh pulang. Karena ibunya skeptis ya, keluarganya tuh skeptis tuh, jadi ibaratnya tahayul kayak gitu. Mungkin udah memang si Tony ada penyakit mental kali ya. Mungkin kayak begitu, keluarganya udah menganggap si Dani punya penyakit mental. Jadi ya udah memang jalannya. Sebulan saya udah nggak ngikut dia berobat lagi tuh. Disuruh jangan gangguin si Dani dulu sampai sembuh. Akhirnya 4 bulan, kalau nggak salah 4 bulan, jalan ke 5 bulan, dengar kabar. Saya masih waktu itu kelas 2 SMA. Dengar kabar si Dani ini meninggal di kamar. Nah, kan sempet nih tadi di opening kalau Mbak Maryam bilang udah, maaf ya, 3 ustadz yang nanganin Mbak Maryam itu meninggal. Nah, Mbak Maryam kan baru cerita Ustadz A nih yang meninggal. Kalau yang ustadz yang kedua ini ceritanya kayak gimana? Nah, pas SMA kelas 3, pas naik kelas 3, mama saya akhirnya mencoba menuruti yang almarhum Ustadz A ngomong. Katanya disuruh ke Syekh yang ada di Bogor. Datanglah tuh ke Bogor tuh sama saya. Diceritain juga tuh mama saya ke Syekh itu, kalau ada Ustadz A ini meninggal. Terus diceritain juga kejadian si Tony dibuat jadi gila. Terus juga diceritain lagi kalau misalnya si Dani dibuat jadi gila dulu baru meninggal. Pokoknya diceritain gangguan-gangguan itu sama mama saya. Karena kan saya sebagai anak perempuan, saya wajib cerita sama ibu saya apapun yang saya alami kan. Saya nggak boleh tertutup sama ibu saya. Kemungkinan sama teman saya tertutup. Nah, akhirnya ke Syekh sana biasalah bertamu dulu awalnya, diceritain kayak gitu. Sayanya itu cuma senyum. Oh, dia diobatin tuh, saya tuh diobatin. Padahal itu udah Syekh ya. Itu udah Syekh loh. Iya. Saya nggak berani megang anak ibu, panas. Dia bilang gitu, panas. Kan disuruh Syekh itu berdoa, bilang kan kata dia, berdoa. Baca apa aja yang kamu ketahui, misalnya kayak surat pendek kayak gitu. Terus saya juga sambil ngomong dalam hati, ya Allah bebasin ya Allah dari gangguan jin ini, karena saya nggak kuat, saya nggak sanggup, saya nggak mau kayak gini terus gitu. Saya itu terpental, karena udah kehabisan pikir tuh, saya itu mau gimana lagi. Lelah dong, keringetan apa yang ngegobios tuh, saya nyaksain sendiri. Akhirnya kami disuruh, ya udah nanti saya kasih ya perintah, dibuat tuh kayak selembar kertas tuh. Nanti anak ibu begini. Apa perlu saya ituin, kasih tahu yang di dalam surat itu? Boleh kalau memang Mbak Maryam mau share. Ya, jadi kata saya itu pertama, saya tuh wajib memakai pakaian yang tertutup. Dari semenjak kelas 3 SMA itu, saya mulai pakai kerudung, pakai pakaian tertutup, terus dirutinin lagi ya, dia bilang puasanya, sholatnya, nggak macam-macam, jangan lupa tahajudnya. Nah, karena saya orangnya mageran ya, kalau malam tuh sholat tahajud tuh, jadi sholat fardu aja lah ibaratnya. Nah, udah kayak gitu, terus saya disuruh mandi kembang. Pokoknya di dalam selembaran itu tuh saya wajib itu. Terus saya ke Gunung Kapur, Gunung Pancar sih sebenarnya, Gunung Pancar, mandi di situ. Gitu. Kayak ibaratnya disyariatin lah. Iya. Udah ngelakuin itu semua sampai mengeluarkan dana, tetap aja nggak mempan. Dan akhirnya mama saya udah kehabisan dana kayak gitu, berhenti dong mama saya berobat ke saya itu, karena jauh kan, ngabisin ongkos juga kan.
udah dana habis, ongkos juga nggak ada, udah ngelakuin macam-macam lah perintahnya. Tapi tetap sholat, puasa saya jalanin, ngaji saya jalanin sehari-hari. Selang 3 bulan apa 4 bulan, kedengeran berita saya itu meninggal. Sempat ke sana? Enggak, melalui telepon dari pihak keluarganya tuh sih. Apa katanya? Meninggal karena diteror. Karena diancam sama Dimriat. Ada buktinya di rumah saya itu. Apa buktinya? Dia kayak, apa sih, kayak tulisan biasa. Dia bilang, jangan ganggu. Oh. Terus di kamar yang lain juga bilang, saya Dimriat, jangan ganggu. Jangan buat saya terpisah dari Maryam, Pak. Bener-bener di, apa sih, kayak pilok tapi nggak ngerti dah. Tapi di rumah saya nggak ada coretan kayak gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Itu di rumah Syekh itu ya? Di rumah saya itu. Dan meninggal saya itu. Jadi memang Mbak Maryam ini sempat ngasih kita dokumentasi. Dan itu benar-benar katanya buru-buru. Karena takut kehapus. Tiba-tiba kehapus. Karena sering nyimpen sebuah dokumentasi itu kehapus sendiri ya. Kehapus emang. Kemarin itu langsung ngasih ke Rara dan itu yang baru-baru ya. Iya, yang baru-baru akhir-akhir ini aja. Baru-baru akhir-akhir ini ya. Termasuk karena, yang dipaku tuh yang di opening. Okay. Karena takutnya tuh kehapus tiba-tiba. Iya. Takutnya itu sering-sering seperti itu. Nah, karena saya itu mengalami gangguan, sampai ancaman, sampai dia meninggal dunia. Aduh, mama saya kan bingung ya mau nyelawat ke sana jauh kan, nggak ada ongkos kan. Iya, udah habis. Akhirnya mama saya ngucapin permintaan maaf sebesar-besarnya. Iya, karena memang nggak bisa dikasusin kan, orang ibaratnya gaib. Iya. Bingung mau gimana. Dilaporin juga nggak bakalan ada yang percaya kan. Iya, benar. Susah kan, akhirnya mama saya minta maaf sebesar-besarnya ke pihak keluarganya. Terus kata pihak keluarganya, ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya untuk Maryam balik lagi berobat ke sini, saya nggak bisa nerima. Terakhir nih, saya datang nih sendiri. Mama saya kan kerja kan. Jadi mama saya memegang kepercayaan karena saya udah umur 17 tahun, udah punya KTP. Nggak apa-apa, yang penting tujuannya benar gitu. Ini masih SMA? Udah lulus. Udah lulus nih ya? Udah lulus. Ya. Nah, udah kayak gitu. Ke Jakarta Barat apa Jakarta Pusat tuh saya datang sendiri, nggak sama temen, sendiri, bener-bener sendiri. Waktu itu kan belum ada kereta, masih bus. Saya ke sana ke rumah Ustadz, direkomendasiin Ustadz itu dari saudara saya, saudara jauh lah. Datang ke rumah Ustadz itu bilang, aduh, ada penjaganya nih gede. Kata Ustadz itu ngomong, ada penjaganya nih gede. Apaan sih Pak? Saya Maryam, saya nggak sama siapa-siapa, saya sendiri. Tujuannya mau apa nak kesini? Dia bilang, saya mau berobat. Berobat ngapain? Coba ceritain. Saya ceritain dari yang pas awal 12 hari saya dilahirkan sampai detik itu tuh yang kemarin. Oh begitu ya nak. Ya udah, ya seperti biasa lah, diruqyah lagi saya. Disembur-sembur, dibacain air doa. Terus akhirnya Ustadz itu tiba-tiba ngomong sendiri kan, kayak saya kan kaget, kok ngomong sendiri sih. Nah terus dia bilang, oh jadi kamu yang selama ini deketin Maryam, nggak mau jauh, kenapa? Oh gimana sih, kayak ngomong sendiri gitu, kayak oh jawabannya gitu. Oke. Sambil megang tangan saya, sambil ngomong kayak gitu, saya juga kayak, Ustadz benar apa enggak sih? Iya. Gitu kayak pasti. Aneh. Ini Ustadz cabutan apa gimana gitu kan, takut kan. Terus akhirnya udah selesai tuh proses ibaratnya tanya jawabnya dia sama jin itu. Iya. Dia ngomong, nak saya nggak bisa misahin kamu sama dia, jalanin aja, dia bilang gitu. Karena kalau saya misahin, saya bakal mati. Tapi saya nggak jelasin kalau yang Ustadz itu pernah ada Ustadz yang meninggal. Saya nggak jelasin, cuma saya sering banget ke Ustadz ini. Tapi saya nggak jelasin kalau ada Ustadz yang meninggal, nggak.
Ya udah dong Pak, bantuin saya, kata saya kan gitu. Saya nggak mau kayak gini, saya capek. Ya udah saya ikhtiarin, dia bilang gitu. Seperti biasa tuh dikasih amalan lagi tuh, kayak tulisan Arab tapi ada terjemahannya. Baca ya kalau tiap malam. Pokoknya melekin dah kalau pengen sholat tahajud, jangan sampai lepas, dia bilang begitu sholat tahajudnya. Udah dah tuh kayak gitu. Pas pulang nyampe ke rumah, maksudnya tuh ngingetin juga, takut aku lupa melalui telepon Ustadz itu. Jangan lupa ya dirutinin kalau misalnya mau dia lepas gitu. Pas saya nyampe rumah, saya rutinin tuh. Nah, pernah malam tuh kejadian dapur saya berantakan. Pokoknya si jin ini tuh kalau ngelihat saya deket sama seseorang dan seseorang itu kadang memisahkan saya sama dia tuh marah, diberantakin dapur saya. Diberantakin banget, sampai pecah piring pernah. Diberantakin. Saya kaget kan, gumbrang. Saya pikir mah tikus. Saya mulai berpikir logik gitu, maksudnya, ini mungkin halu kali. Ayo dong, bismillah. Jangan kayak yang kemarin-kemarin gitu. Ini kan udah dewasa. Saya selalu berpikir kayak gitu. Nah, saya tetap nih jalanin ini, ternyata bener. Pokoknya tuh jaraknya tuh nggak lama Kak, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh. Nggak sampai setahun, Ustadz itu meninggal. Ini tahu dari mana pada saat Ustadz itu meninggal? Mama saya. Jadi mama saya tuh nyuruh saya untuk balik lagi kan, karena udah lama nih nggak main ke rumah Ustadz itu. Akhirnya orang rumah Ustadz itu jadi istrinya Ustadz itu ada banyak, Mas. Orang rumah itu bilang kalau dia panggilnya Kiai ini meninggal. Kami nggak mau diteror kayak begini, dia bilang begitu. Ditaruh bangkai ayam rumahnya. Bangkai ayam. Pokoknya setiap orang yang ngejahatin saya dan berusaha memisahkan saya sama dia, pasti di rumahnya itu ada bangkai ayam. Jadi ayam yang udah meninggal, entah ada kepalanya atau tanpa kepala, tapi dalam keadaan busuk. Entah di kamarnya, entah di depannya, rumahnya. Pokoknya ada itu. Bukan ayam hitam ya, ayam biasa. Bangkai biasa gitu. Ngeri banget sih. Tapi selama Mbak menjalani ritual dan bahkan tahu ada sosok jin di dalam tubuh Maryam, pernah ngelihat sosoknya nggak, Mbak? Waktu ini saya ingat nih Mas, waktu SMP. Kelas 2. Jadi kan saya kan sering banget nih ke Ustadz nih. Ustadznya itu pernah bilang, kalau kamu pengen lihat dia, ini baca amalannya. Ya saya ikutin dong. Assalamualaikum ya Khodamul Badani kalau nggak salah. Dibaca kata dia sampai 3 kali apa 99 kali gitu. Saya lihat, astagfirullahaladzim, saya sampai pingsan. Kayak gimana sosoknya? Jadi orangnya tuh tinggi besar, tinggi kayak dari itu ke situ tuh tinggi, gagah, dia benar-benar gagah banget, gagah. Jadi setiap manipulasinya dia tuh berbeda dari wujud aslinya. Tinggi besar, keker, banyak bulunya, dan wajahnya itu sekilas tuh mirip kayak harimau. Sekilas. Dan sebenarnya ini nggak logik banget gitu. Saya ngelihat dalam malam hari tuh, karena disuruh perintah Ustadz itu kan waktu itu bermahkotakan api di atas kepalanya. Tapi api. Iya. Tapi bentuk mahkota tapi api. Kadang tuh saya baca perintah dari Ustadz itu, kadang tuh dia tuh pakai baju ihram yang haji, tahu kan? Dadanya penuh bulu. Kadang pakai baju ihram haji, kadang pakai baju besi. Kalau yang ihram haji itu benar-benar kelihatan Kak, dia benar-benar penuh bulu, tangan kanannya itu luka. Sorry, ihram haji itu yang segini ya? Iya, yang segini. Pokoknya tangan kanannya itu luka.
lukanya gede banget, kayak bernanah apa gitu. Terus kalau nggak salah tuh di lehernya itu kayak ada apa sih, kayak dibilang kalung tapi bukan kalung, kayak besi, pokoknya tuh ngejerat lehernya gitu. Kayak seakan-akan kalung gitu. Terus hidungnya pun mancung. Saya masih ingat sampai sekarang. Sosoknya itu ya hampir mirip dengan kayak manusia. Iya. Tapi sekilas wajahnya mirip kayak harimau. Iya, oke. Nah, udah kayak gitu, kadang tuh kalau nemuin saya tuh dia pakai tokat kayak gitu, tapi ada selendang, nggak tahu itu selendang apaan, nggak ngerti saya juga. Dan kakinya penuh bulu. Kayak genderuwo tapi gimana ya, susah. Ya, tapi itu orang ya. Tapi itu badannya orang gitu, bener-bener orang, cuma sekilas mukanya tuh harimau gitu. Kalau setiap saya ketemu ini nih, kadang saya baca yang tadi tuh yang amalan itu, saya diunjukin, saya langsung pingsan. Kadang dia ngunjukin tiba-tiba. Lagi duduk di dapur, gara-gara saya berusaha misahin agar dia pergi gitu, dia duduk di dapur nangis. Mahkotanya ditaruh api di atas dapur saya. Nangis, bener-bener kayak orang nangis, tapi laki-laki. Dan itu dia aslinya. Dan bener dong Kak, saya terkencing ngeliat itu, langsung pingsan. Bangun-bangun tiba-tiba ada di kamar, dipakein ini. Tapi saya nggak pernah kesurupan sama sekali. Ibu pernah lihat ya? Ibu tuh nggak pernah lihat, cuma lihatnya tuh sosok laki-laki, gagah, hidungnya mancung tinggi. Cuma itu doang. Tapi wujud aslinya tuh ibu belum pernah ngeliat. Kayak orang timur ya? Iya, kayak orang Timur Tengah. Dan saya pun kaget ya pas diunjukin kayak gitu. Saya lari lagi ke Ustadz, saya nggak mau diunjukin kayak gitu terus. Iya. Saya nggak mau lah, saya udah, nanti saya sangkanya disangka ODGJ atau apa. Saya makanya terus ke Ustadz lagi, ke psikolog. Nah, ini aku balik lagi ke kalimat aku yang bilang kalau Mbak Maryam ini bersedia gak kalau kita bantu untuk di Ruqyah? Bersedia ya Mbak ya. Jadi aku ingetin lagi ke teman-teman, buat teman-teman yang punya rekomendasi ustadz yang mau bersedia meruqyah Mbak Maryam, boleh tag sosial medianya ustadz atau Instagram atau segala macam, di tag, atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar siapa ustadz yang kira-kira rekomendasi dari teman-teman yang bisa bersedia meruqyah Mbak Maryam. Jadi ini gangguannya ini masih sampai detik ini nih Mbak? Masih. Oke, yang belakangan kejadian anehnya ada apa lagi nih Mbak? Setelah yang kata saya berobat ustadznya itu meninggal, kan saya udah lulus dong. Saya untuk ibaratnya menghibur diri saya tuh saya bekerja. Saya bekerja kan. Saya menghibur diri saya bekerja, saya melupakan semua ancaman-ancaman dari jin itu. Saya usahain lah. Saya rutin kerja. Emang awalnya tuh kayak mudah gitu. Dikasih kerjaan tuh mudah banget. Kayak lu ibaratnya, karena kan memang dari dulu kan dapat bisikan kan, Maryam, kamu kalau mau minta apa-apa ngomong aja. Dia selalu ngomong kayak gitu, makanya saya pikir ibaratnya sempet sih kayak alhamdulillah ya Allah dipermudah. Akhirnya ada juga ibaratnya jin itu bantuin saya gitu dapat kerjaan di saat yang lain susah dapat kerjaan. Kayak dipermudah banget gitu. Saya kerja di perusahaan gitu ya kan. Banyak cowok yang mau kenalan sama saya tapi saya nggak mau. Saya bilang jangan, nanti jadi itu. Saya alasannya nggak suka, cuma saya nggak bisa nerangin kalau nanti kamu jadi mati gitu atau jadi ODGJ. Saya bilang nggak, maaf jangan.
Pokoknya saya menghibur diri saya dulu. Tetap tuh gangguan itu masih ada. Kayak misalnya malam-malam nangis. Bukan nangis suara perempuan, nangis suara laki, kayak gitu. Nah, saya inisiatif tuh sama mama saya. Mariam mau ngekos, boleh nggak? Saya pikir dengan saya ngekos, nih apa gangguan-gangguan yang ada di rumah nih hilang gitu. Ternyata enggak. Saya ngekos, malah dia ngikut ke kosan saya. Jadi tuh saya pindahlah dari Bogor ke daerah Depok. Saya ngekos di sana karena saya pikir dekat dengan kerjaan saya. Saya memang kerja tuh waktu itu dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Kadang nggak tentu jam kerjanya. Pokoknya tuh sebulan tuh saya dapat libur cuma 2 kali doang. Nah, saya ngekos lah di salah satu lingkungan yang islami banget yang kosannya itu untuk putri. Nggak boleh ada pria masuk ke dalam. Nah, udah kayak gitu, saya udah bilang sama ibu kosnya bahwa saya di sini sendiri, saya nggak pernah mendatangkan tamu pria. Tapi lama-kelamaan baru pindah nih, baru sebulan netep di kosan itu. Banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang lewat, kalau pas saya pergi kerja, ada laki-laki buka pintu kosan saya, duduk di depan, sambil ngerokok. Dan ibu-ibu bapak-bapak itu bilang ke ibu kos, katanya, kamu kalau kedatangan tamu, izin dulu dong ke saya. Dia bilang gitu, kalau kamu lagi kerja. Saya nggak pernah mendatangkan tamu. Saya kalau kedatangan tamu, saya suruh ke rumah ibu saya di Bogor. Nah itu buktinya orang-orang lewat bilang permisi, itu laki-laki ada depan depan kosan kamu, di kamar kamu itu lagi ngerokok. Saya mana tahu Bu, orang dikunci pintunya. Awalnya tuh ibu kos itu kayak percaya sama saya gitu. Mungkin warga salah lihat kali. Karena kan ibu kosnya kan nggak pernah mantau kosannya dia. Agak jauh lah rumahnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak lewat, permisi. Nah, yang nyerupain ini nih. Iya, silakan lewat, lagi ngerokok. Nah, saya udah berusaha nerangin kan, kalau saya nih nggak pernah bawa laki-laki. Tapi tetap karena kejadian itu nggak percaya. Nah, pernah di satu hari tuh, saya kan males ya digunjingin sama tetangga sekitar gitu, kayak ini anak diem-diem bawa laki-laki kumpul kebo. Saya dengar tuh berita gosip-gosip itu, saya punya inisiatif. Saat itu saya lagi libur kan, saya pura-pura kerja. Saya kan ibu kos saya tanya, kerja Neng? Iya saya kerja, padahal saya libur, saya pengen ke rumah ibu saya yang di Bogor. Nah udah libur kayak gitu, saya nggak balik dong ke rumah. Saya nggak bilang nih sama ibu kos saya kalau saya libur, taunya kan kerja. Nah mereka nih ternyata udah punya inisiatif pengen ngegapin saya, mergokin saya. Mergokin kosan atau mergokin? Kosan. Oke, ya benar. Nah kan bu kos itu tahu jadwal pulangnya saya kan jam 11. Makanya mereka itu datang tiba-tiba ke kosan saya itu jam 1, jam 2 malam. Oke. Jadi ibaratnya mereka pikir saya udah begitu, jadi tinggal dipergokin gitu maksudnya. Karena mereka nggak percaya apa yang saya omongin, sangkanya bohong nih anak nih, cuma ibaratnya lagu-laguan dia doang gitu. Pas dipergokin tuh, sebelum didobrak malah diintip dulu kan, kok ada laki-laki. Jadi kan kontrakan kosan saya itu kan ada 3 petak, 1, 2, 3. Jadi kan dia ngintip yang paling pertama nih, yang di daerah Depok nih. Diintip kayak gitu, ada itu laki-laki itu lagi ngerokok tapi ngadep sana. Dia tahu, yang laki-laki yang lagi ngerokok itu tahu kalau ada yang ngintipin dia. Balik badan dong, kelihatan wajahnya kan. Mereka juga tahu wajahnya itu. Laki-laki yang lagi ngerokok di dalam kosan saya ini ngomong, dia bilang beri salam dulu. Pengen tahu ya tentang saya gitu. Dia bilang cuma kayak gitu doang. Didobrak. Pas didobrak di dalam, dicari, saya nggak ada dan laki-laki itu nggak ada.
Kan saya lagi nginep. Iya. Itu berapa orang? 5. 5 orang tuh yang Sampai dicariin ke atap, takutnya saya ngumpet di atap gitu kan. Di belakang kan nggak ada pintu keluar dari belakang, nggak ada. Dicek ke atap, dicek ke lemari, dilihat takutnya ngumpet gitu. Dicek ke kamar mandi, nggak ada. Nah pas udah dicek tuh yang 5 orang tadi tuh tiba-tiba mau keluar kosan saya tuh kekunci. Padahal udah didobrak kan, otomatis kalau didobrak kan rusak kan. Iya benar. Iya kan, otomatis kan rusak kan. Ini kekunci. Alhasil yang 5 itu kejebak dong di dalam. Minta tolong ke warga yang lain untuk buka. Ramai dong itu ceritanya tuh. Rame, viral. Itu tahun berapa Mbak? Tahun 2018. 19. Di kosan di Depok tuh ya? Depok. Dia bilang tadi apa? Kalau mau kenal saya beri salam dulu gitu ya? Iya, beri salam dulu. Soalnya kan dia cuma ngintip gitu doang. Beri salam dulu kalau pengen kenal sama saya. Dia bilang kayak gitu. Pas diginin, perasaan tadi udah didobrak, seharusnya bisa, malah kekunci. Dibantuin dong, akhirnya dicopot itu pintu kosan saya, dicopot. Dan orang-orang situ pun pada begadang karena kan nggak ada pintunya. Iya. Pada begadang, soalnya kan saya ngekos itu kan saya juga harus menjamin barang-barang saya di dalam, kan saya lagi nginep. Nah besok paginya saya tanya dong, lah kok nggak ada pintu? Saya baru pulang nih, ibu kos saya nanya, kemana aja lu? Kata dia, oh saya pulang kerja, langsung ke rumah mama saya nginep. Ya Allah, minta maaf ya Mariam ya, sampai cium tangan saya, minta maaf ya Mariam ya, ibu udah fitnah, katanya udah fitnah kamu, ibu pikir kamu kumpul kebo, kata dia, bawa cowok diem-diem, maaf ya Mariam ya, minta maaf banget, kata dia. Nah udah kayak gitu, akhirnya, aduh kalau inget itu pengen nangis ya Allah. Nah udah kayak gitu, udah dah tuh. Udah minta maaf kayak gitu, cuma nggak dikasih tahu yang dobrak itu siapa. Saya cuma nanya ke orang sekitar termasuk ibu kos, saya nggak mau loh barang saya hilang, kan nggak ada pintu. Saya nggak mau kan, setidaknya kan maaf ya ada uang toko, uang tempat saya kerja kan di situ kan saya tinggalin kan, karena dalam keadaan libur saya pura-pura masuk kan. Enggak kok, aman kok, nggak ada yang hilang, dia bilang barang-barang kamu. Cuma nggak dikasih tahu siapa yang ngedobrak kan, nggak dikasih tahu. Akhirnya saya berusaha maafin. Ya udah Bu, saya maafin ya. Kan ini kan kosan putri, saya juga nggak berani untuk bawa laki-laki ke sini. Udah tuh selang sebulan, teman saya nih emang rada lemes mulutnya, teman satu kerjaan. Lo mau tahu nggak? Itu bapak-bapak itu loh yang lagi dibekam. Kenapa dia yang dobrak pintu lu, dia bilang gitu. Jadi itu berita tuh udah kemana-mana tuh. Berita udah kemana-mana. Kenapa dia tuh 5-5an kayak gitu? Iya, mereka tuh sakit serentak gara-gara ngedobrak kosan lu, dia bilang gitu. Sakit serentak. Bener-bener sakit 5-5-nya. Untungnya nggak dibuat mati, cuma sakit doang. 2 bulan sembuh. Ngelihat lagi dibekam. Iya, kan nggak sengaja saya main ke rumah teman saya. Ternyata mereka tuh sakit, lagi dibekam. Jadi 5 orang itu yang sebut aja A, B, C, D, E. Nah di rumahnya C ini, nah 5-5-nya nih lagi dibekam. Dan teman saya bilang, itu loh 5 orang itu yang ngedobrak pintu kosan elu, dia bilang begitu. Yang pengen gepin elu. Rumah Teman Mbak Mariam deket rumah si C ini? Iya, yang bapak-bapak itu tadi. Iya, paham. Kan kaget kayak, hah? Dia pengen ngegepin gua? Iya, emang ibu kosan lu nggak ngomong? Enggak. Mungkin malu kali sama lu. Iya, itu kata dia gitu. Nah, udah kayak gitu, oh ya udahlah. Ada lagi pas di rumah. Akhir-akhir ini nih Kak, kayak telapak tangan saya. Iya, ini kita cerita lanjut ke soal ini aja, dokumentasi yang
sempat dibagiin ya sama Kak Mariam, maaf Kak. Yang aku sempat ngeliat apa yang tangan lebam itu ya, Ray? Iya, kaki tangan lebam. Itu ada ceritanya. Itu pada saat lagi ngapain gitu? Iya, jadi kan awalnya gini, temen itu nyuruh saya untuk ngomong, speak up. Cerita di Lentera Malam? Iya. Jadi ada 2 orang yang nyuruh. Yang satunya itu ngomong, katanya lu harus berani speak up. Harus ibaratnya kalau misalnya kisah lu ini lebih parah dari kisah yang teman saya yang pernah ada. Tapi kan saya nggak tahu kan, saya nggak pernah buka YouTube, saya nggak pernah apa. Dikasih tahu tuh sama dia, coba dah lu buka nih link Lentera Malam kan, suruh speak up. Terus temen aku juga yang ibaratnya anak-anak yang bisa ngelihat itu, dia ngomong katanya, kamu kalau misalnya nggak berani ngomong, kamu bakalan diteror kayak gini. Kamu tahu nggak? Dia tuh paling nggak suka kamu cerita-cerita ke orang. Kata yang anak indigo itu. Terus? Katanya dia tuh jin itu nggak suka kalau saya cerita-cerita tentang dia ke orang-orang. Kejadian-kejadian yang di masa lalu tuh dia nggak mau diceritain lagi. Diceritain lagi sama saya. Dan itu salah satu cara agar saya terbebas dari jin itu. Kata teman saya itu, katanya harus berani nyebarin gitu. Kalau tadi kan Mbak bilang kalau misalnya cerita itu adalah salah satu cara ya, biar terbebas ya. Kalau kesini gimana, Rara sering nginep di kantor tuh. Oke. Tapi teman saya nyaraninnya seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Lanjut, yang soal itu gimana tuh? Udah kayak gitu, sebulan tuh saya ngumpulin niat kan. Akhir-akhir ini sebulan kemarin tuh saya ngumpulin niat. Kayak gue harus ngomong. Karena udah banyak banget kejadiannya. Tapi sih saya cepet mikir ulang lagi, ya Allah, nanti kalau ada yang itu gimana ya. Kalau makan tumbal lagi gimana ya. Tapi teman saya tetap meyakinin, ayo itu namanya jihad fisabilillah, ayo, kata teman saya kan gitu. Teman saya sebenarnya diganggu, Kak, yang nyaranin kayak gitu tuh diganggu. Tapi dia diem-diem aja. Gangguannya cuma gitu-gitu doang. Padahal tahu dia gangguannya parah, cuma dia nggak berani cerita ke saya. Cerita yang paling pertama yang mana nih? Menurut urutan dokumentasi yang pernah dibagiin, yang dari tangan lebam kah, kaki lebam? Tangan lebam. Tangan lebam itu ceritanya gimana tuh, Kak? Jadi sebelum menghubungi Kak Rara, baru menyimpan doang nomornya, belum menghubungi. Pas paginya itu saya lihat kok pada biru-biru. Birunya tuh bener-bener biru abis ditonjokin gitu. Saya bangun tidur, saya bilang ke suami saya, kok lebam ya tangan kaki saya. Nah, udah akhirnya sini saya coba urut pakai GPU. Mungkin ini dijilat setan, kata suami saya kan gitu. Suami saya sebenarnya juga nggak dapet ancaman, cuma kayak ya sekelebat pernah lihat gitu, cuma bayangan-bayangan gitu doang. Udah ada tuh tangan, akhirnya geram dong, kok biru sih. Baru kali ini gitu dapet teror kayak gitu. Hubunginlah Kak Rara. Pas paginya saya lihat, sebelum menghubungin Kak Rara nih, paginya nih saya ketancap paku di tangan saya. Cerita yang ketancap paku kayaknya. Iya. Nggak sakit nggak apa, tiba-tiba pas melek mau bangun subuh, loh kok ada paku, tapi ada darah. Pas saya cabut pakunya, seharusnya kan darahnya ngocor dong, ini enggak, darahnya nggak ada. Nah udah kayak gitu saya bersihkan tuh lukanya tuh, takut tetanus kan. Ya udah sampai bebekas sampai sekarang. Aku udah ceritain tuh sama Kak Rara panjang lebar kan, kejadian dari awal sampai akhir. Akhirnya pas kan
janjian tuh ya hari Sabtu ya Kak ya. Hari Jumatnya itu pas malam. Kamis malam Jumat apa Jumat malam Sabtu gitu. Saya dicekik Kak. Karena dia tahu nih saya niat mau ikhtiar lagi ke Ustadz. Dia kayak ngecekek saya gitu. Kenceng. Pas saya lagi tidur. Dan itu kenceng banget. Kerasa banget tangan gede yang nyekek saya tuh. Sampai saya bilang la haula wala quwata illa billah, sampai saya benar-benar usahain lepas gitu. Dan bener Kak, ada benjolan di sini. Ada udah apa belum diunjukin ya kayak benjolan ya Kak? Tadi kan pakai jilbab kayaknya. Oh iya. Udah dibuka tadi. Sama di leher. Udah dibuka ya? Udah, sama di leher. Dan saya juga udah berobat. Nah, sebelum saya ke tempat dagangan suami saya, sorenya nih, selesai sholat kan biasanya kan saya munajat dulu nih sama Allah nih, zikir dulu. Nah udah kayak gitu saya lipetin, saya lihat ke belakang, loh kok ada tulisan? Padahal di tempat itu nggak ada spidol, nggak ada pulpen, tulisan dan miring lagi tulisannya, saya bingung. Itu ada juga ya? Ada. Dan saya nggak ngerti itu tulisannya apa, nggak ngerti, saya nggak paham. Dan saya juga ngasih unjuk Karara, ini apa sih Karara artinya, nggak tahu. Baru kemarin tuh. Okay. Soalnya pertama kali tuh ada tulisan kayak gitu. Yang tulisan itu, ini gue belum lihat yang tulisan ini kayak Arab gitu atau gimana? Arab gundul. Oh Arab gundul gitu. Saya nggak ngerti. Ya. Kan biasanya kan kalau saya kan harus ada fathah, doma, kasro, harus ada ininya lah. Kayak gitu kan. Ya ini nggak ngerti. Nggak ngerti saya, nggak paham maksudnya apa, ini begini modelnya. Saya kirimin tuh, takut kehapus kan bukti-bukti itu. Bener. Daripada nanti di HP saya kehapus sendiri bukti-buktinya. Nah pas malamnya nih, pas Tadi malam? Pas tadi malam tuh, saya juga sebelum datang ke sini saya ngomong aja sendiri. Sampai kata laki saya, jangan kencang-kencang, tadi sangkanya orang gila kalau ngomong sendiri. Saya ngomong aja sendiri, pokoknya kalau gue nanti ikhtiar lagi, gue pengen tuh lu jangan seperti dulu lagi. Gue pengen tuh lepas dari lu. Saya sampai ngomong kayak gitu. Saya nggak mau, saya udah capek, bener-bener capek ya Allah. Capek banget 26 tahun kayak begini. Dan sebelum kejadian kemarin tuh Kak, dari setelah saya nikah, saya selalu dimimpiin tuh bersetubuh secara dipaksa tanpa saya mau. Dan itu membuat saya kayak astagfirullahaladzim. Seminggu tuh kayak rutin gitu, kayak 3 kali 4 kali mimpi kayak gitu. Kadang kalau nggak mimpi kayak gitu, kayak saya tuh dikejar-kejar. Jadi saya di dalam mimpi tuh saya ngumpet, tapi saya dikejar. Saya terus menjauh. Kalau saat saya dimimpiin bersetubuh kayak gitu, dan orangnya pun itu lagi Kak. Saya jelas banget wajahnya itu lagi. Kadang wajah manipulasinya dia, kadang wajah aslinya dia. Menurut saya itu udah satu penghinaan sih buat saya. Kayak mimpi disetubuhin kayak gitu. Ini bukannya saya maksud membongkar aib saya, cuma kayak memang udah terganggu. Bener-bener terganggu banget. Aku ngerti perasaan Mbak. Ya mudah-mudahan ada Ustadz yang bersedia dan masalah Mbak tuh bisa selesai gitu ya. Iya. Ya, oke. Aku boleh balik lagi ke pertanyaan. Boleh. Aku pengen tanya deh soal pertemanan ya Mbak ya. Ini kan dari cerita Mbak tuh, kalau aku bilang ya, maaf ya, itu kan jarang ada yang berteman dekat ya sama Mbak Maryam ya. Jarang. Nah, kalau teman yang merekomendasiin Mbak Maryam untuk cerita di Lentera Malam, itu hubungannya seperti apa nih? Ya hubungannya tuh biasa. Jadi dia tuh nggak terlalu dekat, tapi hanya lewat WA. Dan dia merekomendasikan saya itu juga dia dapat teror di telepon. Diteleponin malam-malam, padahal kalau malam tuh HP tuh saya nonaktifin. Jadi dia ditelepon. Tadinya dia sempat mau ngangkat, terus saya bilang kalau malam tuh saya tuh udah tidur, jangan
jangan diangkat ya, kalau seakan-akan saya nelpon jangan diangkat. Itu nomor Mbak gitu? Nomor saya. Oke. Padahal saya lihat di riwayat telepon saya nggak ada. Tapi di riwayat teleponnya dia ada. WA pun sama. Cuma bukti WA yang itu kehapus sendiri. Dari teman? Dari teman sama dari sayanya. Iya, iya. Temen udah ngasih, tapi Udah kehapus. ngasih, Kalau udah yang di temen masih ada nggak? Cuma kayak riwayat telepon doang sih. Oke. Kayak ini Kak Mariam ada jamnya itu. Cuma gitu doang. Tapi di saya nggak ada waktu itu. Udah kehapus sendiri. Dan dia ngakuin loh Kak. Jadi yang WA seakan-akan saya itu dia ngomong ke teman saya, katanya ngomong ini siapa, kata dia di chat di WA. Emang lu siapa? Tahu nih karena ketikannya bukan ketikan saya. Saya udah dirniat, dia bilang gitu. Langsung tutup poin. Jangan ganggu ya, cuma gitu doang. Pasti ngomongnya kayak gitu. Dia ngakuin kalau dia tuh saya dimriat, dia bilang dimriat. Jangan ganggu ya. Yang teman saya yang ibaratnya punya kelebihan indigo pun sama, dia bilang jangan ganggu ya. Jadi dia ngakuin kalau dia tuh dimriat. Jangan ganggu ya. Selalu kayak gitu. Kalau yang indigo ini juga sama. Dia dapat teror tapi dia nggak mau saya kepikiran untuk itu. Dan sekarang pun saya ngerasa kayak semua tuh jaga jarak sama saya, kayak nggak mau gitu. Gimana ya? Nggak mau terlalu dekat lah ya. Nggak mau. Iya. Ya mudah-mudahan ini bakal selesai ya Mbak ya. Iya. Teror dari si jin tersebut. Capek. Aku paham sih. Capek banget. Rara waktu kemarin cerita dulu ke aku, itu dia juga ngerasain capek. Itu dari kisahnya Mbak. Sama aku juga ngerasa capek banget ini. Udah Capek ya, lama juga nih ya. Sampai 3 jam ya Mbak? Sampai 3 jam. Sampai 46 tahun. 26 tahun. Iya, 26 tahun ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa bantu dan kita juga bisa bantu Mbak Mariam untuk diruqyah, karena Mbak Mariam ini bersedia untuk diruqyah. Oke. Suatu keberanian ya. Ya. Iya. Bener ya? Mau diruqyah ya, bersedia ya. Iya, benar-benar benar. Iya. Benar-benar mau. Benar-benar ibaratnya mempertanggungjawabkan kisahnya ini gitu. Dia itu mau untuk diruqyah. Oke. Mbak Mariam, mungkin untuk video kali ini aku tutup dulu nih. Jadi next kalau misalkan aku sih rencananya nanti kalau memang kita udah ketemu ustadznya, kita nanti temuin ustadznya, sekalian kita cerita lagi, atau bagaimana nanti kita planningin dulu, atau mau diruqyah dulu atau gimana ya. Jadi bahkan kalau misalkan teman-teman pengen kita undang lagi Mbak Mariam, mudah-mudahan Mbak Mariam bersedia ya. Iya. Semisal nanti nih pulang dari sini nih, saya dapat teror lagi, saya bakal hubungin Kak Rara. Nah iya, hubungin ya Rara. Karena takut kehapus buktinya. Nanti update-nya mungkin ada di Instagramnya Lentera Malam ya Rara ya. Nanti taruh situ ya. Kalau ada dokumentasi terbaru ya. Oke. Mbak Mariam sekali lagi terima kasih. Iya. Udah datang di Lentera Malam. Gua tutup untuk video kali ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Mariam izin pamit. Bye.